Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa khalaqal insana fa'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita kali ini, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk kita, untuk orang tua kita dan orang-orang yang mendahului kita dan beserta guru kita. Mudah-mudahan orang yang mendahului kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat yang mulia dan kita diberi kemanfaatan ilmu yang insyaallah kita kaji pada kesempatan kali ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah para hadirin semuanya, insyaallah sebagaimana maklum bahwasanya kajian kita untuk malam Kamis ini adalah malam Jumat ya. Malam Jumat ini adalah kajian tentang tazkiyatun nafs atau mungkin dalam istilah lain yaitu tasawuf. Adalah sebuah cabang ilmu yang sebagaimana dijabarkan oleh Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang mengatakan kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami mengutus Rasul, yaitu utusan yang kita ketahui bahwa jumlahnya ada sekitar 313 ya, menurut riwayat seperti itu. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan Al-Quran itu kepada umatnya. Seluruh Al-Quran dibacakan. Kenapa dibacakan? Menurut Imam Haroli ya, pada tafsirnya kenapa dibacakan ini memiliki fungsi untuk mukjizat ya. Mukjizat karena apa? Mukjizat itu apa definisinya? Adalah amrun khariqun lil 'adah, adalah sesuatu yang luar biasa, yang di luar dari kebiasaan, yang di luar dari sesuatu yang dianggap biasa oleh manusia. Ya, zahirun ala yadi rasul, yang atau zahirun ala yadi man yad'in nubuwah, dan sesuatu itu muncul dari seorang yang mengaku rasul atau nabi. Ya, jadi kalau seandainya ada yang sekarang ada yang mengaku bahwa itu mukjizat ya. Ya kalau penganut agama tetangga kita mengatakan mukjizat itu sama, jadi mukjizat baik orang biasa, orang spesial atau orang itu pun mereka mengatakan mukjizat karena mereka miskin istilah gitu. Kalau kita memiliki istilah yang bermacam-macam, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah gitu, seperti itu ya. Dalam Al-Qur'an itu tadi disebutkan yatlu alaikum ayatina, bahwasanya Al-Qur'an itu dibacakan sebagai mukjizat. Mukjizatnya apa? Sampai sekarang kita bisa menyaksikan mukjizat itu ya. Bahkan para ulama menggali ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak ditemukan di Al-Qur'an. Ilmu astronomi dan ilmu banyak sekali ya di sananya. Dan salah satu yang dijelaskan di sana di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153, wa yuzakkikum di sini. Wa yuzakkikum fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh rasul Allah kepada umatnya adalah untuk menyucikan dirinya, menyucikan hawa nafsunya. Sebagian ulama mendefinisikan nufus itu ada 7 katanya. Ya, nufus al-madmumah, hawa nafsu yang tercela itu masih kurang lebih ada 4 ya. Seperti nafsu ammaratum bisu, dan itu ada dalam Al-Qur'an. Kemudian ada nafsu lawamah yang apa? Ya, kalau seandainya kita berbuat kesalahan, maka dia akan mengingatkan kita. Dan ada nafsu malhamah dan sebagainya. Mungkin kajiannya nanti akan memanjang ya di kesempatan yang lain tentunya. Nah, di sini kenapa di sini disebutkan arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum? Kenapa penting kita mensucikan diri? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu atas fitrah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dalam
bentuk yang paling sempurna. Cuman masalahnya setan dan hawa nafsu akan senantiasa mengganggu. Dari kesempurnaan kita akan bergeser. Nah, ini perlunya ada tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs yaitu mensucikan diri. Ya, mensucikan diri yaitu adalah inti sebenarnya dari tazkiyatun nafs itu adalah tujuannya satu, itu illaman atallaha biqalbin salim, yaitu posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita ke surga, dan salah satu syarat kita memasuki surga itu hati kita harus bersih. Nah, bagaimana caranya untuk membersihkan itu? Pada kajian kali ini kita akan membahas tahapan-tahapannya. Salah satu tahapan untuk mencapai bersihnya hati kita yaitu dengan apa? Al-amru bihifdzil hawasi anil muharramat, yaitu adalah perintah untuk apa? Bil hifdzi, menjaga al hawas panca indera, anil muharramat, dari sesuatu yang diharamkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena kenapa ya ini penting? Apalagi kalau kita menyadari bahwasanya kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Di sini akan kita sebutkan bagaimana panca indera yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita itu wajib untuk dijaga untuk kebersihan hati. Karena apa? Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sangat jarang sekali melakukan maksiat, dan maksiat mereka pun sangat terhitung ya. Kalau sekarang kita disajikan menu maksiat semuanya di HP kita, ya. Di sini dijelaskan kama yajibu ala salik, bahwasanya wajib bagi seseorang yang mengharap untuk sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mura'atul anfas, yaitu menjaga hawa nafsu kita yang sudah dibahas oleh Syekh Azka ya sebelumnya. Kadzalika, begitu pula yajibu alaihi, wajib bagi seseorang muslim tentunya, kama qala syekhuna, ya penulis di sini dikatakan hifdzul hawasi, untuk menjaga panca indera ya, yang kita ketahui 5 ya. Wahiyal jawarihu adz-zahiru, yaitu adalah apa? Adz-zahiratu, yaitu anggota tubuh yang tampak. Ini Al-Fakir kemarin pas waktu di Mesir kebetulan bertemu dengan ya seorang profesor dari lulusan Amerika ya. Akan tetapi beliau salah satu ya profesor termuda, dan salah satu tulisannya tentang disertasi itu menulis tentang bahwa Al-Quran itu, kesimpulannya Al-Quran itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini menjadi pertanyaan. Pertanyaan ini disampaikan kepada saya pun bertanya kepada orangnya gitu. Kok bisa? Seperti itu. Apakah memang Anda masih mempercayai Al-Quran atau tidak? Kenapa hasil kajian riset yang Anda kemukakan berakhir dengan konklusi atau kesimpulan yang demikian? Tapi jawaban yang sedikit aneh ya, yang kami dapatkan pada waktu itu, katanya gini, saya ini sebenarnya percaya Al-Quran, sebenarnya percaya Al-Quran, akan tetapi karena tuntutan riset ilmiah, katanya, saya harus menyimpulkan atau mengkaji metodologinya ya seperti itu, yang akhirnya berakhir empirik, akhirnya mengatakan bahwa kenapa Al-Quran tidak bisa dibuktikan secara empirik atau tidak valid, katanya, karena memang tidak ada secara tertulis. Al-Quran itu ditulis ya, seluruh ayat yang pada 114 surat itu tidak ada bukti secara tertulis ya, seperti itu. Ini bagi Al-Fakir ya, bagi kami ada menjadi sebuah catatan. Jangan-jangan nggak paham itu apa itu keimanan gitu kan ya, karena iman itu apa? Iman itu tasdikun bil qalbi wal amal bil jawarih gitu kan. Bukan hanya meyakini saja dalam hati, akan tetapi keyakinan itu harus dibuktikan
ya diaplikasikan, diimplementasikan dalam apa? Dalam panca indera. Jadi sebenarnya gitu harus ya, tapi kita tidak menilai apapun ya tentang keimanan, karena kalau kami kira gitu, ketika dengan diskusi yang berjalan itu jadi korban itu. Jadi korban dari Amerika gitu. Ya karena apa? Mungkin dicekokinya oleh guru-guru yang memang tidak pandai, tidak memahami apa itu keimanan. Jadi sehingga apapun hasil riset yang dihasilkan oleh beliau gitu tidak sesuai dengan disiplin keilmuan Islami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini sang penulis mengatakan bahwa di sini seorang muslim harus menjaga as-sam'u, yaitu pendengaran, kemudian wal basaru, penglihatan, wal lisanu, dan juga lidah ya, wal yadani, dan juga kedua tangan, wal rijlani, dan juga kedua kaki. Kita akan membahas satu persatu ya di sini. Kalau seandainya kita renungkan bahwasanya kita harus menjaga atau membersihkan anggota tubuh dari segala kotoran. Kenapa ini begitu membantu kebersihan dari hati ya? Karena segala sesuatu yang ada di dalam itu sulit untuk dihukumi gitu, kecuali kalau kita melihatnya yang dari luar juga ya. Gak mungkin orang peduli saya cinta kebersihan, akan tetapi dia buang sampah sembarangan, dia membuang ludah sembarangan. Bukan seperti itu uslub atau cara hidup orang muslim ya. Di sini sebenarnya tujuannya apa? Kesucian tubuh atau kesucian anggota badan akan membawa terhadap anggota badan itu sebagai muqaddimah, sebagai persiapan anggota badan kita untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dekat, yang terpilih. Ini sebagaimana hadis yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu yang hadis yang begitu kita kenal. Hadisnya itu apa? Kutipannya, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil." Dan seorang hambaku itu akan senantiasa berusaha untuk mendekatiku. Hamba yang mencintaiku akan sepenuh hati berjuang dan mengorbankan apa yang ia miliki untuk mendekatiku, seperti itu. Yataqarrabu ilayya bin nawafil, dengan kesunahan yang pertama, yaitu kesunahan mungkin yang zahirnya yaitu seperti salat sunnah atau mandi ya, sebagaimana kalau kita baca kitab-kitab fikih itu mandi sunnah itu ada 16 katanya macamnya ya. Ubin nawafil hatta uhibbah, dan nawafil itu, kesunahan itu akan membawa kita terhadap terhadap label kita dicintai. Tentunya ini disertai dengan niat yang baik ya. Fa idza ahbabtuhu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seseorang itu sudah saya cintai, kuntu sam'ahu, maka ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyertai pendengarannya. Untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya zahirnya juga harus bersih sebelum batinnya. Jadi apa yang kita dengar haruslah bersih, apa yang kita dengar haruslah jauh dari maksiat. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi atau yubsiru bihi, yaitu dan juga penglihatan yang kita lihat itu, kalau sudah menjadi hamba Allah yang disayangi, akan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala dekat atau menggunakan penglihatan itu menjadi bermanfaat kepada yang lain. Salah satu contohnya sebagaimana ya kisah yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman ya. Sayyidina Utsman yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kabar baik ya, ketika perang Khandaq kalau nggak salah.
Perang Khandaq itu terjadi apa? Ketika Rasulullah SAW setelah masuk Sayyidina Abu Bakar dan dikabari surga, kemudian masuk Sayyidina Umar dikabari surga, Sayyidina Utsman datang. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Basyirhu bil jannati ala balwa ma'a balwa tusibuhu. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan kepada Sayyidina Utsman bahwasanya kamu akan menjadi ahli surga. Namun perjuangan itu akan ditandai dengan pengorbanan beliau di akhir hayat beliau yang 20 hari tidak diberi makan dan minum oleh para pengepung beliau, sehingga beliau pada akhirnya lebih memilih untuk berbuka bersama Rasulullah SAW. Ala balwa tusibuhu, terhadap musibah yang akan menimpa beliau. Begitu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang di sini menyebutkan juga wayadahul lati yabtishu biha. Jadi orang mukmin yang benar-benar suci, yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan semena-mena menggunakan tangannya, tidak akan semena-mena menggunakan penglihatannya, pendengarannya, dan juga lisannya. Terutama lisan ini. Lisan begitu berat ya. Ya karena apa? Lisan bukan tanda sebagai orang keimanan. Bukan menjadikan tanda sebagai seorang itu adalah seorang mukmin. Akan tetapi lisan itu lebih rendah lagi. Jadi orang yang menjaga lisannya itu adalah sebagai syarat seorang muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi, ya, seperti itu ya. Dan bahkan ya ada beberapa pesan para ulama, karena gini ya, sekarang kita dengan era sosial media, kita dengan mudah sekali mendapatkan podium, kita dengan mudah sekali mendapatkan speaker, kita dengan mudah sekali untuk mendapatkan media untuk speak up, katanya kalau orang sekarang bilang. Kita mudah sekali, jadi apapun ya dibuatkan video, kemudian mencerca orang lain, apalagi sekarang ya sudah musimnya pemilu seperti itu. Jangan sampai kita terkena oleh godaan setan, yang setan itu yuridu ayyuqiya bainakumul adawah. Pekerjaan setan itu memang memecah belah. Ya, nanti akan perdebatan karena kita tidak bisa menyatukan ide, kadang seperti itu. Tapi ya itu, setan memang kerjaannya memfitnah sini, memfitnah sana gitu. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga diri kita, ya, menjaga lisan kita dalam era sosial media seperti ini? Saya akan mengutip di sini, tentunya mengutip perkataan dari Sayyidina Abdullah bin Wahab. Ya, beliau adalah murid dari Imam Malik. Beliau wafat tahun 197. Ya, tentunya salah satu penyakit dari lisan itu apa? Di antaranya ya ghibah, ya. Ghibah itu menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain ketika dia tidak ada. Namimah itu apa? Namimah itu ingin semacam mengadu domba, fitnah lah kalau sekarang ya, seperti itu. Dan juga al-buhtan, dan juga kejelekan. Nah, apa yang resep yang beliau berikan kepada kita untuk menjaga lisan kita? Kata beliau, nazartu inni kullama ghtabtu insanan, saya bernazar. Ini salah satu terapinya ya. Saya untuk menjaga lisan saya menjaganya dengan bernazar, apabila saya melakukan ghibah terhadap seseorang, an asuma yauman, maka saya harus berpuasa 1 kali. Fajhadani, tapi kata beliau, ini menyulitkan saya. Kadang mungkin ghibah itu meluncur dengan mudah sekali gitu. Meluncur dengan mudah sekali sehingga beliau mengatakan mungkin bisa jadi 1 hari lebih dari 2. Ini kesulitan, kata beliau. Terus kemudian alternatifnya apa yang beliau katakan? Yani taibtu fakuntu aktabu maka beliau menggantinya hukuman terhadap diri. Nah, ini perlu ya. Jadi untuk mendidik hawa nafsu kita,
ya kadang kita harus mendidik hawa nafsu dengan seperti itu, dengan apa, melawan dari kesukaan yang biasa kita lakukan. Kalau kita orangnya kalau kita orangnya lebih suka agak sedikit pelit gitu ya terhadap diri, ya kita bisa mengintrospeksi diri sendiri untuk bersedekah dan melakukan sebuah kebaikan, maka kita hukum hawa nafsu kita dengan hal itu. Kalau kita kesulitan untuk berpuasa, kita hukum hawa nafsu kita dengan puasa. Seperti itu ya. Fa nawaitu anni kullama maktabtu insanan atasaddaq bidirhamin, maka setiap kali saya berghibah kepada orang lain maka saya wajib bersedekah. Ya. Seperti itu ya. Dan beliau mengatakan alhamdulillah prosesi atau terapi yang beliau katakan ini insya Allah manjur. Mungkin kita bisa terapkan seperti itu ya. Jadi kalau kita muhasabah diri seperti Said Haris Al-Muhasibi, kita menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah. Dan mudah-mudahan usaha itu menjadi walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi, karena seperti ini. Sebenarnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita capai itu bukan atas dasar 100% usaha kita, akan tetapi yang pertama niat, dan yang paling besar adalah itu keinginan Allah, iradatullah. Dan orang bertaubat pun seperti itu, bukan dari kita sebenarnya pada awalnya. Bisa dibuktikan oleh ayat di akhir surat At-Taubah, tsumma taba alaihim. Sebenarnya orang yang bertaubat, kata Allah, itu Allah yang memberikan taubat kepada dia duluan. Tsumma taba alaihim liyatubu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan jiwa dia, menggerakkan hati dia, menggerakkan anggota badan dia untuk bertaubat, di saat itulah ya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan taubatnya, sudah diterima duluan taubatnya. Jadi terserah kita ya. Kalau kita menyadari bahwa kita ada dalam kemaksiatan, kalau kita menyadari bahwa kita ada dalam dalam hal yang kurang baik, kemudian kita mengabaikan domiruna gitu kan, hati kita seperti itu, sebenarnya kita mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu khawatir rahman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di sini secara ringkas saja kami ya, karena ini kajian tentang tazkiyatun nafs ya. Mungkin ada baiknya kita kita mencoba menyimak kisah-kisah orang yang terdahulu ya. Orang-orang yang soleh yang terdahulu, bagaimana menjalani kehidupannya, bagaimana beliau-beliau mendidik hawa nafsunya. Mungkin pada kesempatan kali ini, karena sudah hampir ini ya, kami akan mencoba mengutip dari kisah, mungkin sebagian sudah mengenalnya, yaitu 9 menit. Iya, insyaallah mudah-mudahan kita panjangkan. Kalau kurang nanti kita tambah lagi 2 orang gitu. Seperti itu. Ya, di sini ada Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Ya. Kita kenal ya, kenapa saya bawa kisah beliau gitu kan? Karena ini untuk menandakan bahwa untuk tazkiyatun nafs, untuk menyucikan diri, kita harus mempelajari orang-orang yang pernah dekat dengan Rasulullah SAW. Dan Imam Ali Zainal Abidin ini adalah cicit dari Rasulullah SAW. Kenapa? Ini keluarga Rasulullah SAW, dan keluarga Rasulullah SAW itu orang-orang yang mengajarkan kita untuk mencintai para sahabat. Jadi salah sekali kalau ada orang yang mengatakan mereka mencintai para sahabat, mencintai keluarga Rasulullah SAW, kemudian mencerca para sahabat, karena itu tidak pernah terjadi. Karena itu tidak pernah terjadi. Bahkan Imam Zaid sendiri, salah satu tokoh yang tidak disukai oleh orang Syiah dari kalangan Ahlul Bait, itu Imam Zaid. Ya, karena yang istilah Rafidhah itu yang menolak. Ya, jadi itu keluar dari Imam Zaid. Karena apa? Ketika itu Imam Zaid dipaksa oleh orang-orang Syiah untuk untuk mencela Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Dan beliau menolak itu. Kami tidak pernah diajarkan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Dan kelompok yang
yang memaksa Sayyidina Zaid itu akhirnya mendiskreditkan beliau dan mendiskreditkan beliau dari keluarga Rasulullah, dan kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, kita ikuti bagaimana Rasulullah SAW itu berperilaku, bukan baperan, tidak banyak mengikuti akal kita. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin atau Zainul Ubbad ya istilahnya itu, kita lihat dari sisi ibadahnya ya. Di sini dijelaskan, kebetulan ya buku ini diambil dari Saripati, dari kisah-kisah sejarah ya, dari Hilyatil Aulia dan yang lain sebagainya ya. Di sini disebutkan bahwasanya Imam Ali Zainul Abidin Ibn al-Husain itu idza tawaddo'a, ini ingat ya, menjaga anggota tubuhnya dengan berwudu. Di sini idza tawaddo'a, ketika berwudu. Dan ingat ya, perlu diingat bahwa beliau itu adalah keluarga Rasulullah SAW yang begitu dekat dengan Rasulullah. Ya cicitnya ya pasti ya kemungkinan untuk masuk surga itu sangat besar sekali, dan memang itu yang sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau berwudu, saffara wajhuhu, muka beliau itu berubah menjadi kuning. Kenapa menjadi kuning? Ketika itu ditanya, ma hadzal ladzi ataduka, ya, apa yang terjadi kepada engkau wahai imam? Kenapa setiap engkau berwudu ya, itu muka engkau menjadi kuning ya? Ada dari hadirin yang seperti itu ketika berwudu menjadi berubah gitu kan? Ini patut kita pelajari ya. Kemudian jawaban beliau, fayaqulu atadruna baina yadayi man uridu an aqum. Rahasianya yang terjadi pada saya, kata beliau itu adalah, saya ketika pertama kali menyentuh air yang saya gunakan untuk wudu, saya mengingat saya mau menghadap siapa. Maka itulah beliau hampir pingsan. Jadi bagusnya ibadah dimulai dari menjaga anggota badan, yaitu dengan wudu. Di depan siapa saya akan menghadap? Di depan siapa ketika saya bersolat? Dan beliau Imam Ali bin al-Husain idza qama ila sholati, ketika akan melaksanakan sholat, akhadathur ra'dah, maka beliau akan gemeteran ya. Kalau al-fakir gemeteran bukan apa ya, takut dikejar hutan ya, seperti itu ya, sangat jauh berbeda ya. Memang orang ahli surga ya seperti beliau ini ahli surga itu memang sudah tampak ya. Jadi kalau kita menginginkan untuk masuk surga tanpa hisaban, insya Allah amin. Amin. Ada yang mau masuk surga tanpa hisab? Amin ya semuanya. Maka hendaklah, kata Rasulullah SAW, kita ini mewarisi atau berperilaku sebagaimana perilakunya orang ahli surga. Jadi orang ahli surga, apakah orang ahli surga berbohong, suka berbohong atau tidak? Tidak ya. Tapi coba ketika kita sholat, kita introspeksi gitu. Kita apa yang kita baca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya sholatku, ibadahku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku dan matiku untuk Allah. Apakah seperti itu faktanya? Ya karena ini tazkiyatun nafs, mari kita sama-sama. Al-fakir pun masih jauh dari kategori seperti itu. Akan tetapi sebenarnya bagaimana ya, kita bayangkan sendiri ya. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak. Bagaimana kalau kita dihisab di depan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian Allah bilang, "Apa yang kamu banggakan ketika hidup?" Ya Allah, salat saya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Kamu bohong." Apa jawaban kita? Di saat itu apakah kita optimis untuk masuk surga, sedangkan kita berbohong kepada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Kita perlu belajar dari orang-orang yang terdahulu, orang-orang saleh, ya. Nah, apa yang terjadi? Ada orang yang bertanya kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin itu, kenapa beliau begitu gemetaran ketika beliau sholat? Faqila lahu malak, apa yang terjadi kepadamu? Qala atadruna baina yadai an aqum, tidakkah kamu merasa kepada siapa saya akan menghadap sholat saya? Waman unaji, dan siapa, zat siapa yang akan saya ajak untuk berbicara? Seperti itu ya beliau. Dan ini kisahnya, kekhusyuan beliau ketika sholat, diceritakan oleh Abu Nuh ya. Pada suatu saat, waqa'a harikun fi baitin fihi Ali bin Al-Husain. Pada suatu saat beliau berkesempatan untuk sholat ya. Ketika beliau sholat, rumah itu terbakar. Ya, kalau kita rumah kebakaran, kita sholat gimana ya? Bubar sholatnya. Jangankan rumah kebakaran gitu ya. Ya, ada misalkan ya mungkin mudah-mudahan kalau jamaah ini insya Allah percaya, di sini tidak ya. Misalkan ada pembagian sembako di luar gitu, jangan-jangan sholatnya bubar juga gitu kan. Tapi insya Allah yang jamaah di sini insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ya. Waqa'a harikun fi baitin fi Ali bin Al-Husain. Ya, terjadi kebakaran di rumah yang dimana Sayyidina Ali Zainul Abidin itu sedang sholat di dalamnya. Wa huwa sajid, dan beliau sedang dalam posisi bersujud. Faja'alu yaquluna lahu, kemudian orang-orang semuanya berteriak. Yang lain sudah bubar, tinggal beliau yang sholat gitu kan. Ya ibna Rasulillah, ya, wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nar, itu apinya sudah hampir melahap gitu. Ya ibna Rasulillah an-nar, diulang-ulang, orang-orang semuanya teriak ya. Fama rafa'a ra'sahu, beliau sama sekali tidak bergeming, tetap sujud ya. Hatta itfa'at, sehingga api itu padam. Faqila lahu fi dzalik, setelah selesai ya, setelah orang lain sudah pada ngopi gitu kan, beliau baru selesai sholat gitu ya. Karena beliau kenapa dikatakan as-sajjad ya? Sajjad itu dalam bahasa Indonesia apa? As-sajjad. Ada yang mungkin dari ustadz-ustadz yang hadirin ada yang tahu as-sajjad. Yang kasratus sujud, yang banyak sujudnya. Ya, karena dalam riwayat beliau satu hari ini cicitnya Rasulullah ya. Cicitnya Rasulullah yang sudah pasti dekat dengan Rasulullah. Salat sunnahnya 1000 rakaat dalam satu hari. Ya. Jadi kalau melihat seperti ini, kita hanya berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita mau posisi di mana di surga? Aduh ya Allah. Tapi ya kabar baiknya ada, kabar baiknya. Insya Allah kabar baiknya ada. Ya walaupun kita seperti ini, ya Rasulullah memberikan kabar baik kepada kita. Bagaimana ya? Ya, innal mar'a yuhsyaru ma'a man ahab. Ya. Dan suatu saat Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, kalau nggak salah ya, mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa mengamalkan amalan-amalan orang-orang yang seperti ini gitu, 1000 rakaat satu hari gitu. Terus bagaimana? Tapi saya mencintai mereka. Innal mar'a yuhsyaru ma'a man ahab. Tenang, kata Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi pilih-pilih yang orang kita cintai ya. Ya, jadi mulai dari sekarang gitu. Naudzubillah, jangan sampai gitu ya di medsos yang tukang fitnah gitu, jangan sampai kita dikumpulkan dengan orang yang tukang fitnah, apalagi ya naudzubillah ya public figure yang tidak jelas itu, jangan sampai ya. Kita harus haus untuk untuk senantiasa menggali tentang tentang cara hidup atau bagaimana kehidupan orang-orang saleh terdahulu. Faqila lahu, setelah selesai tadi ya apinya padam, faqala lam ash'ur biha, kata beliau, ini rame-rame ada apa? Setelah selesai sholat ini ya beliau memang luar biasa ya. Jadi yang lain sudah beres-beres, ini ada apa rame-rame gitu kan ya. Lam ashur biha, saya tidak merasakan apa-apa gitu. Faqila lahu ma alladhi alhaka anha, apa yang membuat engkau tidak sadar bahwasanya api sudah hampir melalap rumah ini gitu kan. Qala alhani anha an-narul kubra, saya
terlalu sibuk untuk apa? Untuk menjauhkan diri saya dan untuk menyelamatkan diri saya dari api yang lebih besar daripada itu, yaitu neraka, api neraka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian di sini salah satu kisahnya juga beliau kana la yuhibbu ayyu'inahu ala tahurihi ahadun, dan beliau ya dengan kekayaan yang beliau miliki tapi hidup senantiasa sederhana, dan jelas beliau memiliki banyak pembantu. Suatu ketika beliau ketika dituduh, ada orang yang menuduh salah ya, ketika itu orang menuduh bahwasanya seseorang itu tidur di Masjidil Haram, dia membawa 10.000 dirham, kalau nggak salah 10.000 dirham apa 10.000 dinar gitu ya. Jadi kalau seandainya 1 dinar ya 4 kilo ya, berarti dia membawa kalau 10 berarti 40 kilo gitu ya di genggamannya. Waktu itu di Masjidil Haram tidak ada siapa-siapa, hanya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang sedang sholat gitu. Nah, seketika dia merasa, orang yang tidur itu dia merasa bahwasanya ya karena hartanya itu satu-satunya gitu, pas bangun kok nggak ada gitu kan. Tiba-tiba langsung yang ditujunya siapa? Ini nggak ada orang katanya. Iya, yang ada yang ini orang pura-pura sholat ini kata. Langsung kamu mana emas saya gitu kan? Emas saya. Kan Sayyidina Ali Zainal Abidin setelah selesai sholat, apa yang kamu tanyakan? Emas saja, mana yang kamu curi gitu kan? Ya yang saya curi, saya nggak mencuri emas. Ya ayo kamu ngaku, seperti itu ya. Akhirnya pada akhir cerita beliau membawa orang tersebut untuk datang ke rumah beliau dan memberikan 10.000. Dan ternyata ketika orang tersebut kembali ke rumahnya, ternyata istrinya mengatakan, ini uangnya ketinggalan katanya. Kata orang tersebut kemudian, saya tadi maksa-maksa orang untuk ngasih 10.000, ini kok udah dikasih sama orangnya 10.000 dinar. Berarti orangnya luar biasa. Ternyata ya beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin ya, orang yang begitu kaya, orang cicit Rasulullah SAW, tapi hidup dengan kesederhanaan. Kesederhanaannya seperti apa dalam ibadah beliau? Karena la yuhibbu ayyu'inahu ala tuhurihi ahadun. Beliau tidak suka ya jika ada orang yang membantu menyiapkannya untuk air wudhu gitu. Walaupun beliau punya pembantu. Jadi kalau zaman dulu kan tidak ada jet pump ya, tidak ada air yang pakai motor gitu. Jadi harus menimba dulu gitu. Jadi beliau tidak suka. Jadi jika pembantunya menimbakan untuk beliau, seperti itu ya. Karena yastaqil ma li tahurihi, dan karena beliau tinggal di Madinah ya, tentunya air tidak selalu tersedia, dan beliau mencari air itu kalau malam-malam. Wa yukhammiruhu qabla ayyanam, dan beliau tempatkan di sebuah tempat dan ditutup air itu, kemudian untuk beliau pakai ketika di subuh hari. Fa idza qama minal lail, nah apabila malam hari tiba, bada bisiwak. Ya, ini orang yang dekat dengan Rasulullah ya patut kita contoh, yaitu mulai dengan menggosok gigi. Ya, karena rakaataini bisiwak khairum min sab'ina rakaatan bila siwak, seperti itu ya hadisnya. Jadi 2 rakaat yang kita lakukan dengan siwak atau dengan dengan menggosok gigi, itu pahalanya atau nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Karena apa ya? Karena orang muslim itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita sholat, maaf ya, dengan bau yang seperti itu, tentunya itu menyakiti para malaikat juga. Malaikat yang menuliskan pahalanya gitu. Aduh, ini baunya tidak enak gitu, seperti itu. Dan kita tidak boleh menyakiti malaikat ya. Walaupun malaikat tidak mungkin marah sama kita gitu ya. Beda dengan itu ya. Tapi kita harus punya perasaan seperti itu. Bada bisiwak summa yatawadda, kemudian berwudu, summa yakhudhu fi sholatihi, kemudian beliau barulah memulai untuk sholatnya. Wa kana yaqdi ma fatahu min sholatihi bin nahar, dan
biasanya kalau ketika beliau punya kesibukan tersendiri di siang harinya dan 1000 rakaat itu belum tercapai, ya target 1000 rakaat di siang hari itu, beliau akan mengkodoknya atau menggantinya di malam hari. Kata beliau, dikatakan ini engkau keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini tidak wajib. Kenapa engkau berperilaku demikian? Kata beliau, uhibbu liman awwada nafsahu syai'an minal khair ayyudawi ma'alai. Saya ingin membiasakan hal-hal yang baik seperti ini. Karena apa? Ada sebuah kata-kata dari Imam Junaid kalau nggak salah, kalau nggak Sidi Abdul Qadir Al-Jailani, innal istiqomatu khairun min alfi karomah. Keistiqomahan kita, konsistensi kita dalam ibadah, alhamdulillah ya hadirin, ustadz semuanya, para bapak semua yang hadir di sini, mudah-mudahan ini dicatatkan sebagai amal yang baik dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, dan itu lebih baik daripada karomah atau mukjizat dalam istilah bahasa kita. Lebih baik daripada 1000 mukjizat yang dimiliki oleh seseorang. Mungkin sampai di sana saja ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita juga dapat meningkatkan perhatian kita terhadap jiwa kita, terhadap anggota badan kita untuk senantiasa dijaga dan untuk senantiasa bersyukur. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kemudahan untuk menjadikan hamba-hambanya yang dipilih oleh beliau. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.